Salam SN. Ketemu lagi dengan saya, Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada kali ini kita kedatangan tamu podcast Bapak Kemas Hairul Muklis. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Bung Agus, sehat? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya perkenalkan sedikit, siapa yang tidak kenal dengan Pak Kemas Hairul Muklis? Saya panggil Pak Muklis saja ya. Siap. Kiprah Kak Muklis di Palembang dan Sumsel itu sudah tidak asing lagi. Dia sering menjadi pendamping untuk beberapa calon legislatif ya. Kemudian sering memberikan komentar untuk beberapa statement politik ya. Dan sekarang Pak Kemas Hairul Muklis atau dipanggil Kak Muklis itu ada kegiatan di Lintas Politika ya. Bisa diceritakan sedikit awal mula Lintas Politika, Kak Muklis? Jadi sebelum pemilu 2009 banyak calon anggota legislatif yang datang, yang bertanya, yang konsultasi, minta saran pendapat bagaimana tips memenangkan pemilu di 2009 tersebut. Karena sebelum itu saya dipercaya sebagai Ketua KPU Palembang. Tahun berapa itu kan? Di 2003 sampai 2009 awal. Oke, sambil mengingatkan pembaca ya. Dari hasil percakapan, perbincangan dengan para calon, sehingga keluarlah ide kenapa tidak kita formalitaskan perbincangan ini dalam bentuk pendampingan. Sesuai dengan moto Lintas Politika, sukses menuju sukses. Artinya apa? Dalam menuju sukses itu kita harus sukses lebih dahulu. Kita lihat fenomena mungkin banyak calon anggota legislatif dengan biaya tinggi tetapi hasil yang tidak sesuai dengan harapan dia. Ada juga yang memang berbiaya minimalis tetapi dapat menduduki kursi legislatif. Nah, hal-hal ini yang perlu kami anggap perlu pada saat itu untuk didampingi para calon anggota legislatif, sehingga kami mengistilahkan advokasi politik pada saat itu. Oh gitu, menarik sekali nih ya. Saya garis bawahi, untuk menjadi calon legislatif ada yang berbiaya tinggi tapi tidak berhasil duduk di legislatif. Itu, ya. Kemudian ada yang berbiaya minim tapi dengan strategi tertentu bisa duduk. Bisa duduk, betul. Dan ini yang bisa yang diambil ya, yang diambil oleh Lintas Politika. Ya, betul itu. Dan sudah ada beberapa tokoh yang sudah berhasil duduk ya didampingi oleh Lintas Politika. Ya, Politika Kak ya. Hampir di tiap pemilu pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Dan karena ini bisa dikatakan jasa ini Kak ya? Mungkin karena ini sebuah lembaga baru ya. Ketika kami melegalkan ini memang agak sulit ini kategori apa? Kategori apa? Iya, sehingga kami lebih menyebutnya advokasi politik. Advokasi Kalau politik. advokasi hukum tentu ada. Nah, advokasi politik kami lebih sebut itu. Dan kiprahnya di Sumsel dan beberapa kota di Sumsel Kak ya? Kita berkiprah di Sumsel, namun sejak 2016 kita merambah ke tingkat nasional. Maka itu Lintas Politika berubah menjadi Lintas Politika Indonesia. Nah, ini menjadi menarik nih ya. Saya baca profilnya tadi ya, kemudian bergeser ya dari pendampingan atau advokasi untuk orang yang menjadi caleg, kemudian bergeser ke arah pekerjaan yang lain. Bisa dijelaskan ini Kak? Ya, jadi gini. Jadi memang banyak yang menyepelekan karena persoalan politik praktis ini tidak ada ilmunya. Ya, benar ya. Tidak ada jurusannya. Kalau jurusan ilmu politik banyak ada. Nah, di dalam praktek politik, praktis terutama, memang banyak hal yang terkadang dikarenakan tidak ada ilmunya, jadi sembarangan melakukan strategi. Oh gitu ya. Strategi yang kita bilang tadi tidak tepat, strategi yang tidak sesuai dengan sasaran, sehingga di lapangan kalau bahasa Palembang tuh banyak ente kepol. Oh gitu ya. Ini soal strategi Kak ya? Nah, ini soal strategi, lagi-lagi soal strategi, soal bagaimana kita berkomunikasi dengan pelaksana pemilu, soal bagaimana kita melakukan pemetaan terhadap mata pilih yang ada, soal bagaimana kita membuat branding bagi calon-calon tertentu. Ini berarti tentang kepercayaan Kak ya terhadap Lintas Politika. Dan bagaimana membangun ini pada awal mulanya Kak ya? Ya, memang membangun ini cukup sulit tentunya. Karena sekarang dalam usia yang 13 tahun. 13 tahun ya. 13 tahun per Januari tadi kita masih tetap bisa eksis dan dipercaya karena yang kayak yang kami kemukakan tadi bahwa tidak ada standar baku. Iya. Maka itu sesuai dengan moto kami, sukses dalam meraih sukses. Kita harus sukses dulu ini.
Sukses dulu Sukses dalam strategi, sukses dalam finansial, dalam pengeluaran, sukses dalam melakukan branding, baru kita bisa berhasil untuk atau sukses meraih tujuan kita. Setelah 13 tahun nggak ya, kiprah lintas politika dalam pendampingan caleg Ya. dan kemudian yang kakak jelaskan tadi tentu sudah muncul ya. Orang mencari tentu lintas politika kak ya. Kalau dulu Ya. mungkin lintas politika apa ya menawarkan ya, Betul. ya. Kemudian sekarang mungkin orang yang datang Ya. kak ya. Nah bagaimana nih strateginya nih kak? Jadi kita juga tidak asal menerima seperti itu. Karena kita mau tidak mau kita bicara pemilu nanti secara teknis ada daerah pemilihan. Nah, di tiap daerah pemilihan sesuai dengan tingkatan, misal di Palembang atau di DPRD provinsi pusat, kita hanya mampu mendampingi satu anggota legislatif untuk di satu daerah pemilihan saja. Oh itu lebih dikecilkan seperti itu kak ya? Karena kita mesti fokus mendampingi mereka, terserah mereka dari partai manapun, akan kita dampingi secara maksimal, mulai mungkin dari pendataan, mulai dari melaksanakan komunikasi di tingkat konstituen, melakukan branding, sampai hal-hal kita mengajari mereka untuk komunikasi publik, berpidato, dan sebagainya. Walaupun pemilihan umum masih cukup lama kak ya, 2 Ya. tahun lagi kak ya? Ya. Sudah ada nama yang mulai PDKT lah kak ya, kepada lintas politika? Ya, pemilu kita masih 2 tahun, tapi sudah banyak lah artinya yang berkomunikasi, dan kita ya sambil menunggu tahapan tentu kita berikan advice ke mereka. Karena Penjajakan lah kak ya? penjajakan, karena begini, karena kesalahan umum calon anggota legislatif itu biasanya terlalu percaya, terlalu mudah menghitung kalkulasi suara. Toh pada akhirnya pada saat pemilihan, pada saat penghitungan, Mereka kecewa. mungkin tidak sampai 10% dari estimasi mereka bisa masuk. Dan lintas politika memberikan strategi Nah, ya? lintas politika memberikan strategi untuk membackup, meminimalisir. Karena kita bicara pemilu kekinian, tidak terlepas dari upaya-upaya money politik di situ. Iya benar pak ya. Karena kita melihat di bawah juga menunggu pemain-pemain Baru. lapangan yang artinya siapapun mereka dukung. Nah, bagi pendatang baru yang tidak kita manage, tentu saya ada pendukung 1.000, oke, berapa 1.000 kita bayar. Oh gitu ya. Nah, Ini bahaya nih pak ya? Sangat bahaya. Maka itu lintas politika artinya meminimalisir hal-hal seperti ini. Mengedukasi juga untuk caleg jangan sampai terjebak ya. Mengedukasi, karena kita by data, by name, by address, artinya kita kan bicara kalaupun ada dukungan misal 100 mata pilih, kita bicara data. Ini 100-nya. Ada atau tidak, bagaimana pendekatan, strategi apa di tiap daerah pemilihan, di tiap kecamatan, kabupaten, kota, tentu strateginya berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan itu. Ngobrol dengan Kak Muklis sangat menarik. Tapi saya garis bawahi ya dengan sangat ahli ya ternyata Kak Muklis ya. Dan untuk diketahui pemirsa Lensa SN, Kak Muklis pernah menjadi Ketua KPU tahun 2003 sampai 2000 sampai di awal 2009. sampai di awal 2009. Ya. Ya mungkin basic menjadi anggota Ketua KPU bisa menjadi menjadi landasan juga Pak Kak ya membuat lintas politika. Ya karena dasarnya seperti itu memang ya. Karena Dasarnya. saya Strategi pengalaman pada saat pemilu waktu saya menjabat sebagai ketua KPU, kan banyak teman, keluarga yang mencalonkan diri. Turun ke lapangan juga. Yang mereka caleg minta bantu, tentu KPU tidak bisa membantu. Membantu artinya memainkan suara tidak bisa. Ketika kita berikan advice, kita berikan saran sebelum pemilu, kebanyakan di antara mereka menolak bahwa ini tidak penting, ini tidak penting. Baru kemudian pada saat penghitungan mereka baru menyadari betapa pentingnya strategi dalam meraih suara itu. Ya. Bukan hanya uang yang banyak. Dan ternyata kiprah lintas politika sudah mulai bergeser. Yang awal mulanya adalah pendampingan untuk caleg. Ternyata kalau kita lihat dan kita dengar sudah ada anugerah lintas politika. Dan saya dengar info sudah yang anugerah yang ke-6 ini Yang ke-6 ya. Event ke-6 kan. Apa sih yang membuat Kak Muklis membuat ini? Yang anugerah lintas politika ini Kak? Jadi begini, jadi ini juga awalnya ide dari teman-teman. Bahwa banyak tokoh kita, baik yang berdomisili di Sumsel maupun yang berdomisili di luar Sumsel, yang patut kita berikan apresiasi terhadap dedikasinya, terhadap
terutama di masyarakat. Baik itu kalangan profesional, mungkin legislatif dan pejabat, ataupun itu kalangan masyarakat biasa yang memberikan inspirasi. Nah, berangkat dari itu sejak 2015 yang lalu kita rutin menyelenggarakan Malam Anugerah Lintas Politika Award. Dan untuk 2022 pagelaran yang ke-6, karena terakhir 2019, 2020 dan 2021 kita terkena pandemi, absen. Dan 2022 ini kita insya Allah akan hadir di tanggal 2 Maret yang akan datang. Di Hotel Zuri Kak ya, saya baca itu ya. Sama di Hotel de Zuri ya. Oke ya. Mungkin ada tujuan untuk tokoh yang dapat anugerah. Mungkin Kakak bisa ceritakan ini Kak ya. Ya. Kita memberikan keleluasaan untuk semua komponen memberikan usulan tentunya. Siapa tokoh yang layak diberikan penghargaan. Kita ada tim juri dari beberapa pakar politik juga yang kita minta untuk melakukan penilaian. Tentu kalau verifikasi kalau layak tentu semua jadi layak jadi tokoh. Ada berapa orang jurinya itu Kak? Juri ada 3 orang. Ya. Ada 3 orang ya. 3 orang. Boleh disebut namanya di sini Kak? Kita di koordinator Pak Dr. Makoni Badri. Siap ya. Ahli marketing politik. Nah, untuk di 2022 ini memang sudah puluhan ya yang masuk. Nanti tim juri yang akan bekerja untuk menilai itu. Dan tentu siapapun yang terpilih ya layak kita berikan apresiasi. Kalaupun yang tidak terpilih bukan berarti mereka bukan tokoh. Tentu pada saatnya akan juga diberikan apresiasi. Tanggal 22 Maret Kak ya? Tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret, 2 Maret ya. Dan tentu sampai tanggal 2 Maret tim juri atau tim verifikasi lagi menyeleksi nih Pak ya? Ya, lagi menyeleksi. Nama-nama yang masuk. Ada berapa nama Pak? Boleh bongkar rahasianya sedikit di kita sini? Rencana begini. Jadi kita memang ada 4 tangkai ya. Ada 4 kategori. 4 kategori. Pertama kategori Life Achievement Sriwijaya Awards. Ini diberikan kepada tokoh yang sudah tiada. Oh gitu ya. Yang sudah meninggal dunia tetapi memiliki peninggalan yang monumental. Yang dikenang atau monumental ya. Ya. Seperti yang telah diberikan penghargaan almarhum Bapak Ismail Jalili. Oh iya, tokoh pers itu Pak. Tokoh pers, sudah juga kita berikan penghargaan juga kepada Bapak Aidil Fitrisa. PGRI dulu Pak ya. PGRI dan kita tokoh belum pendidik tahu, Pak ya. Ya, di 2022 ini siapa? Rahasia dulu nanti Rahasia 2022. dulu. Itu kategori yang pertama. Yang kedua, kategori penghargaan Sriwijaya kita berikan kepada institusi maupun lembaga, bisa perusahaan, bisa media, bisa apa yang mempunyai kontribusi dalam pembangunan secara menyeluruh ya. Secara menyeluruh, artinya dalam skala ya? yang luas ya. Oke. Yang ketiga adalah tokoh inspirasi Sriwijaya. Itu kita berikan kepada 10 tokoh yang berasal dari Sumatera Selatan. Yang masih berdomisili di Sumatera Selatan. Yang masih berdomisili di Sumatera Selatan, Pak ya? Ya, bisa dia bupati, bisa legislatif, bisa masyarakat biasa, seniman, budayawan. Kalau dia bermukim di Jakarta atau Surabaya bisa nggak, Pak? Kita berikan Lintas Politika Award kategori yang terakhir. Oh iya, saya mendului ini. Silakan. Lintas Politika Award kategori terakhir ini biasanya para tokoh Sumbaksel ya. Oh, Sumbaksel. Yang pernah bertugas di Sumatera Selatan, di Sumbaksel, atau yang memang kelahiran Sumbaksel, yang sekarang mungkin berkiprah di mana saja, di seluruh dunia. Di seluruh dunia? Iya. Dan yang sebelumnya siapa dapat itu, Pak? Sebelumnya kita ada nama Pak Susno Dwaji. Oh, Pak Susno Dwaji. Sebagai tokoh kebanggaan Sumatera Selatan. Iya, ya. Bapak Dr. Ahmad Kodari. Oh, Kodari ya, siap ya. Dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Kemudian dari 6 kali event anugerah lintas politika, mungkin ada yang paling berkesan yang tahun berapa nih Pak Muklis? Sebenarnya relatif sama-sama berkesan ya. Sama-sama berkesan. Mungkin yang paling sulit pelaksanaannya mungkin di detik-detik terakhir ada problem apa, ada menentukan tokohnya. Jadi begini, yang paling sulit itu sebenarnya pada saat menentukan tokoh. Oh gitu. Bukan pada saat kapan, tahun berapa, tapi pada saat menentukan tokoh. Terjadi adu debat Pak ya, antar juri atau gimana? Iya, karena bukan hanya adu debat, artinya terkadang kita sulit untuk menentukan. Karena kita kan ada 10 kategori ini, 10 kategori gitu. Ini. Nah, untuk memberikan lebih dari 10 itu kadang sulit. Kita khawatir nanti ada tokoh yang merasa bagaimana atau apa. Tetapi pada akhirnya ya dapat kita, tim juri memang
kadang mengalami apa ya? Akhirnya harus memutuskan, Pak, Akhirnya harus memutuskan ya. memutuskan ya. Dan itu Akhirnya suara harus terbanyak memutuskan. atau gimana itu, Pak ya? Ya, itu. Mungkin dari 6 penyelenggaraan ini, Pak ya, yang paling tersulit tahun berapa itu, Pak ya? Bisa dikecilkan, Pak. Ya apa ya? Tersulit, semuanya sulit ya. Tersulit ya, menentukan Semuanya tokoh-tokoh sulit. itu. Bukan hanya menentukan, kita menghadirkan sejumlah tokoh nasional Dalam satu pagelaran. satu event, dalam satu panggung itu bukan hal yang mudah. Bukan, ya tahu saya, bukan hal yang mudah, Pak ya. Iya, kalau hanya satu tokoh kita hadirkan mungkin relatif mudah untuk mensinergiskan jadwal mereka. Jadwal, ya. Nah, mungkin ini jadi menarik pada saat malam penyelenggaraan. Ya, Mungkin ada salah satu tokoh yang berhalangan, pernah kejadian itu, Pak, dari 6 kali event. pernah, Pernah ya? pernah ada seperti di event 2019 ya, yang terakhir. Salah satu yang kita beri penghargaan Bapak Profesor Jimli Asidiki, Berhalangan. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Beliau berhalangan, tetapi beberapa waktu kemudian kami yang datang ke Jakarta untuk secara langsung memberikan penghargaan tersebut. Iya, siapa yang tidak kenal Pak Jimli ya? Ya, Ketua MK, Pak ya? mantan Ketua MK. Mantan Ketua MK ya. Waktu itu waktu dapat penghargaan masih Ketua MK, Pak ya? Sudah tidak lagi. Oh, itu ya. Jadi intinya bagaimana mencocokkan waktu ya, Iya, timing dari beberapa orang yang dapat penghargaan ini yang paling sulit, Pak ya. itu yang tersulit karena lebih kurang ada 30 orang ya, 30 tokoh orang. lokal maupun tokoh. Kemudian untuk tahun 2022 kategori yang diberikan masih tetap atau ada penambahan? Pak? Kategorinya masih tetap seperti itu. Ada jumlah yang dapat penghargaan, mungkin ada penambahan? Masih sama sepertinya, Oh, karena masih kita sama. juga masih memantau situasi pandemi ya. Karena rata-rata kalau tokoh tuh yang datang bisa membawa Ya. pasukan ya tanda kutip, Iya ya. bisa 5-10 orang, ini kalau 30 udah Iya ya. 300 orang yang Dan dibawa. kita harus hati-hati nih, Pak ya. Iya, itu. Kemudian ini pertanyaan, apakah ada tujuan politik dari penyelenggaraan ini, Pak ya? Dari berbagai sisi lah, Pak ya, bisa Pak Ya. Muklis menjelaskan ya? Secara khusus sih tidak ada sebenarnya. Tidak ada tujuan politik karena yang kita berikan penghargaan adalah tokoh-tokoh dari lintas partai politik, Lintas profesi. lintas profesi, walau terkadang memang nuansa politiknya juga tidak bisa kita Iya iya. Tapi hapuskan sama sekali. paling tidak setelah mendapat penghargaan atau anugerah dari lintas politika, nama yang dapat penghargaan menjadi naik, Pak ya. Ada yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Iya, harus berterima kasih nih ke lintas politika berarti. Ya, kalaupun mereka bisa memanfaatkan itu ya silakan. Selain aktif di banyak organisasi, kemudian di lintas politika, mungkin Kak Muklis ada pengamatan tertentu untuk fenomena berpolitik anak muda sekarang? Jadi strategi politik era sebelum ini dengan sekarang era revolusi industri 4.0 ini sudah sangat berbeda. Berbeda Kak ya? Maka itu kita lihat banyak tokoh-tokoh muda yang bisa muncul di panggung politik. Tiba-tiba atau gimana nih Kak ya? Sebenarnya tidak juga tiba-tiba, tetapi dia lebih pandai memanfaatkan peluang yang ada. Ada tokoh yang masih menggunakan pola-pola pendekatan gaya lama. Sementara yang muda menggunakan pendekatan gaya baru sesuai dengan yang kita sebut era digitalisasi pada saat ini. Komunikasi saat ini, medsos dan sebagainya Pak ya? Nah, kita itu tadi karena jangkauan fisik tentu ini sangat terbatas. Kalau kita ingin menyapa masyarakat, ingin menyapa konstituen, tetapi melalui medsos ini sudah sangat cepat Pak ya? Sangat cepat, Gampang dan mudah. gampang dan mudah. Maka itu mengapa banyak tokoh muda yang muncul. Tuh. Mungkin ada bisa lihat perbedaan arah capaiannya, bisa nggak? Cara mencapainya kan beda Pak ya. Nah Ya. kemudian pada saat mereka duduk atau menggapai tujuan itu bisa berbeda nggak? Sebenarnya bisa berbeda. Apa bisa jelaskan? Karena mereka yang berhasil juga, yang berhasil duduk di parlemen seperti itu, mereka toh pada akhirnya melaporkan kegiatan kepada konstituen juga melalui medsos. Oh gitu. Melalui medsos ini justru lebih mudah. Lebih mudah Kak ya? Interaksinya lebih kelihatan. Nah, itu tadi sehingga tokoh-tokoh tua tanda kutip yang tidak mampu memanfaatkan medsos akan ketinggalan ini. Nah ini mungkin ada saran untuk tokoh-tokoh tua tanda kutip tadi Pak ya? Ya, kita lihat
mungkin ada juga tokoh-tokoh tua yang menggunakan Instagram misalnya dengan dibanding tokoh muda. Tetapi kadang bahasa yang dipergunakan Bukan anak muda ya. sangat berbeda, tidak menyentuh, terlalu formalistik. Gaya anak muda sekarang udah beda Kak ya? Gaya anak muda sekarang dengan bahasa-bahasa gaul, dengan apa ya, postingan kalau foto, video yang memang tidak hanya pada saat rapat, tidak hadir pada saat hadir peresmian ini itu. Nah, inilah jadi politik zaman kekinian tentu sudah berbeda pola dan strategi dengan zaman-zaman pada sebelum ini. Dan ini secara tidak langsung mungkin membongkar rahasia pendampingan, benar nggak? Rahasia pendampingan lintas politika. Seperti itu akan menjadi lebih mudah. Oh, menjadi lebih mudah. Seharusnya. Satu pertanyaan yang mungkin maaf agak mengganggu nih Pak ya. Untuk rahasia kos untuk pendampingan caleg atau seseorang tokoh untuk didampingi lintas politika, boleh dibongkar sedikit atau gimana? Mungkin ada cerita sedikit. Ya, memang pekerjaan politik ini penuh dengan biaya. Dan biaya politik tentu berbeda dengan kita biaya kalau kita berbisnis. Catatan-catatan kan mesti lengkap. Kalau politik kan lebih pendekatan ke konstituen, pendekatan ke masyarakat, pendekatan ke daerah pemilihan. Terkadang ada kos-kos yang tidak bisa kita tidak terukur. Bisa saja menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. Nah, ya, Pak? terkadang seperti itu kita menemui toko kan harus ada kos-kos yang kita keluarkan. Jadi bicara kos tentu ya ketika kita ingin terjun ke politik mungkin salah satunya bahwa kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Oke, mantap itu keterangannya. Kemudian malam ini kita ada tim kreatif. Ada seperti biasa ada Maggie, Ilham dan Dedi. Mungkin tim kreatif Dedi udah nunjuk tangan itu. Silakan tanya sama Kak Muklis, Dad. Kak Muklis, untuk di Sumsel ini mendampingi tokoh-tokoh politik siapa saja dan ada berapa Kak sejauh ini Kak? Ya, susah dijawab ya, tapi alhamdulillah Mendampingi tokoh-tokoh sentral kayaknya Kak Muklis. tokoh-tokoh sentral di Sumsel sangat banyak yang sampai saat ini kami dampingi. Karena begini, ada pendampingan yang kami lakukan secara terbuka. Ya. Ada karena lain hal pendampingan kami lakukan secara tertutup. Mungkin hanya untuk advice Kak ya. Ya, tetap kita lakukan pendampingan, tetapi kita tidak muncul langsung. Tapi ada juga yang pendampingan kita muncul secara langsung. Tapi memang rata-rata tokoh-tokoh sentral, dibilang tokoh sentral tadi ya sudah banyak yang memang berkontrak dengan lintas politika. Wah, keren ini. Kontraknya lumayan mahal ini kayaknya Pak ya. Ada yang terpenuhi, ada yang tidak. Dan mereka yang didampingi rata-rata gimana Pak? Terpuaskan atau gimana? Ada keluhan atau mungkin ada protes atau rahasia dapur Kak Muklis ini bisa bermacam-macam karakter ya. Iya. Puas dan tidak puas tentu relatif. Ya. Tapi semuanya bayar bayar lunas atau gimana ini Pak? Nah, politik lagi-lagi politik ini kan tidak menafikan janji-janji. Terkadang janji bukan hanya kepada masyarakat yang memilih, tetapi juga janji kepada tim. Janji kepada tim ya. Dan itu dipenuhi nggak Pak? Ada yang memenuhi, ada yang enggak ya? Ada juga yang setelah jadi hilang Pak ya. Say hello goodbye. Tapi tetap bersahabat tentunya Pak ya. Ya, bagi kita bukan persoalan itu sih sebenarnya. Kita juga memiliki kepuasan batin lah ketika kerja kita membawa hasil. Dan untuk tahun 2022 Lintas Politika ada acara di Zuri tanggal 2 Maret 2022 Kak ya? Malam. Itu Anugerah Lintas Politika tahun 2022. Mungkin Kak Muklis bisa menceritakan ada spesialnya mungkin tahun 2022 ini Kak ya? Ya. Jadi spesial ya. Disebutnya spesial. Kami menghadirkan tamu kehormatan sebenarnya. Keren ini. Tamu kehormatan, ya kalau bicara lintas politik awal tentu ada nuansa Sumsel, Sumbaksel, tapi kali ini tamu kehormatan. Kita alhamdulillah bersedia hadir salah satu tokoh nasional yang menginspirasi, tentunya terutama bagi kaula muda, yaitu Bapak Ahmad Sahroni. Kalau kita lihat mungkin billboard dia ya. Billboard ya. Di mana-mana ya. Mimpi jadi presiden. Mimpi jadi presiden. Kalau saya lihat itu ada di sekitar Hero ya. Ex Hero ya. Di Jalan Radial ya. Saya pernah bertanya dengan beliau.
di seluruh Indonesia di 500-an billboard yang ada. 500 billboard. Iya. Oh, luar biasa ya. Yang di Palembang saja ada di daerah jalan-jalan protokol ya. Jalan-jalan protokol ada. Ada mungkin di beberapa titik, Pak ya. Ya, betul. Apa yang membuat Lintas Politika mengundang atau mengajak Pak Ahmad Saroni ini? Saya panggilnya Pak atau Bung ini nanti, Pak, ya, lebih enak. Ya, Bung ya. usianya relatif masih muda. Oh, saya Maka itu menginspirasi tadi. Oh iya. Bisa diceritakan kenapa ini mengundang Pak Ahmad Saroni? Lebih Ya, spesifik ya. Beliau saya lihat kami kan melihat dari tontonan YouTube, kita lihat sekali dua kali, kita baca. Beliau sosok yang sangat inspirasi, sosok yang bisa memutarbalikkan dunia. Iya. Kalau bahasa saya memutarbalikkan dunia. Makin menarik ini. Bayangkan dari seorang sopir menjadi pengusaha dan bahkan salah satu Crazy Rich Indonesia Iya, saya dengar itu ya. dalam tempo waktu yang tidak begitu lama. Dan sekarang dipercaya menjadi pimpinan di Komisi 3 DPR RI dan Dari partai apa, Pak? sebagai bendahara umum Partai Nasdem. Wah, keren ini ya. Wah, itu kan keren kan? Dan kemudian mimpi menjadi presiden, berarti berniat jadi presiden ini, Pak ya. Gimana menurut perbincangan terakhir dengan Pak Ahmad Saroni? Saya berbincang, Bang, ini apa? Apa strateginya? Mau kemana, mau apa? Dia bilang hanya canda-candaan. Oh gitu. Tapi tentunya canda-candaan tanda kutip. Canda-candaan politik. Canda-candaan politik. Orang suka canda emang. Karena bercanda pula dengan posisi Crazy Rich tadi, beliau masih tinggal di dalam gang di Tanjung Priuk. Sampai sekarang, Pak ya? Sampai saat ini. Oke. Perbincangan terakhir dia akan hadir, Pak ya, di acara Lintas Politika ya? Ya, di beberapa sesi acara dia hadir nanti tanggal 2 sore akan talk show ya, ngobrolin mimpi bersama anak-anak muda. Malam Lintas Politika Award dan pagi hari sebelumnya karena beliau hobi goes, melakukan goes di sepanjang jalan-jalan di Kota Palembang. Wah, ini keren ini. Silakan ikutin. Oh boleh. Untuk goes melibatkan siapa saja nih, Pak? Mungkin komunitas-komunitas yang ada. Kalau saya sendiri Sudah nyerah? Atau karena masih kuat, Pak ya? karena goesnya bukan fun bag, Oh bukan ya? tapi road bag. Oh gitu ya, Pak ya? Agak ini ya, Pak ya? Perlu memang Keahlian yang khusus. keahlian yang memang sudah terbiasa di dunia itu. Kemudian untuk Ahmad Saroni, mungkin ada penghargaan khusus dari Lintas Politika? Tentu Apa itu, Pak? Tentu. Boleh bongkar rahasianya sekarang? masih Masih kita rahasia simpen ya? dulu. Nanti takutnya podcast didengar yang bersangkutan ini. Oh gitu ya. Dan mudah-mudahan podcast ini didengar oleh Pak Ahmad Saroni ya. Mudah-mudahan. Dan mungkin untuk acara di Cafe Town ya. Ya, kapan Pak? Itu Lensa SN akan hadir, izin Pak ya. Siap. Kita akan meliput ya. Nanti Suara Nusantara kami undang khusus. Siap, aman. Kemudian Ahmad Saroninya sendiri, Pak, kiprahnya di politik ya. Mungkin ada cerita sedikit dari Kak Muklis ya untuk gambaran bagi penikmat Lensa SN ya. Setelah menjadi Crazy Rich, kemudian kiprahnya hingga billboardnya di mana-mana. Dan saya dengar tadi ada berapa ratus tadi, Pak? Saya kalau tidak salah hampir 500 billboard ya. Billboard ya. Mungkin bisa diceritakan lebih spesifik lagi, Pak ya. Ya, beliau memang saat ini memimpin di Komisi 3 yang mitranya kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya. Sebelum ini yang saya tahu ya, beliau berkiprah di DPW Nasdem, DPW Nasdem ya. DKI Jakarta, baru kemudian dipercaya sebagai bendahara umum, posisi yang amat sangat strategis. Strategis. Apalagi beliau sekarang dipercaya juga sebagai ketua panitia pelaksana Formula E. Formula E ya? Ya. Di Jakarta, Pak ya? Di Jakarta. Oke. Tadi disebut Crazy Rich ya, Pak ya. Mungkin penikmat Lensa SN masih menebak-nebak. Usaha apa ini? Boleh dibongkar nggak di sini? Kira-kira berkenan nggak dia? Wah, saya Belum ya? belum berani jawab, tapi silakan. Di tayangan-tayangan YouTube sangat banyak itu. Pasti penasaran ya Ya. penikmat Lensa SN ya. Ya. Oke, penikmat Lensa SN, tentu di ujung pembicaraan kita dengan tokoh, seperti biasa kita ada pesan dari tokoh yang hadir malam hari ini. Silakan Kak Muklis. Ya. Saya sering melihat fenomena ya. Berpolitik itu kadang dengan kasar, berpolitik itu dengan
persaingan itu dihadapi dengan apa ya? Dengan terkadang pertikaian, persaingan itu kadang dihadapi dengan saling sikut sana sini, sehingga membuat politik menjadi panas. Maka itu ya kalau bisa dibilang quote, mungkin pesan untuk semua, terutama politisi muda, ya berpolitiklah dengan ceria, berpolitiklah dengan senyum. Karena senyum dan ceria itu akan membawa energi kemenangan. Wah, keren ini Pak ya. Oke, penikmat Lensa SN, sebelum menutup obrolan kita sama Kak Muklis, tetap selalu tuh jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar pesan-pesan dari Lensa SN tetap tersebar di masyarakat Sumatera Selatan. Salam SN, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.